diperkenankan pimpinan menyampaikan agenda rapat, yaitu 1. Pemilihan dan penetapan calon pimpinan KPK serta pemilihan calon Dewan Pengawas masa jabatan tahun 2024-2029. Setelah mendengarkan pandangan masing-masing fraksi, maka pemilihan dan penetapan calon pimpinan KPK serta pemilihan Dewan Pengawas KPK dilaksanakan dengan pengambilan suara terbanyak ataukah voting. Berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat 10 dan ayat 11 tersebut, suara yang diperoleh dengan mekanisme pengambilan suara terbanyak atau voting, Komisi 3 DPR RI memilih dan menetapkan 5 calon pimpinan KPK masa jabatan tahun 2024-2029, yaitu Johanis Tanak, Fitroh Roh Cahyanto, Setio Budianto sebagai ketua, Agus Joko Pramono, Ibnu Basuki Widodo. Dari 5 orang pimpinan KPK terpilih tersebut, pimpinan mendapatkan persetujuan quorum. Apakah saudara Setio Budianto dapat dipilih dan ditetapkan sebagai ketua KPK masa jabatan tahun 2024-2029? Kasih tepuk tangan dulu dong, ini yang paling berat. Anggota Dewas berjumlah 5 orang dan jumlah perolehan suara calon Dewas KPK, maka Komisi 3 akan memilih 5 orang Cadewas dengan perolehan suara terbanyak. Berdasarkan suara yang diperoleh dengan mekanisme pengambilan suara terbanyak atau voting, maka Komisi 3 DPR RI memilih untuk merekomendasikan 5 orang calon Dewan Pengawas KPK masa jabatan tahun 2024-2029, yaitu yang pertama Beni Joshua Mamoto, kedua Siska Mirawati, ketiga Wisnu Baroto, keempat Gus Rizal, kelima Sumpeno. Setuju? Perlu kami tanyakan dan pertegas kembali, apakah Komisi 3 DPR RI dapat menyetujui calon pimpinan KPK dan nama calon Dewan Pengawas KPK masa jabatan tahun 2024-2029 yang telah kami sebutkan tadi? Iya. Panca. Wih. Akhirnya sudah dapat 5 nama tersebut. Bagaimana Komisi 3 melihat sosok-sosok ini? Optimis kah, Pak? Aduh, pertama-tama ini aku lelah sekali. Teman-teman juga baru bubar. 4 hari berturut-turut dari pagi, siang, dan malam kami selesaikan tugas kami untuk memilih 5 putra terbaik bangsa memimpin KPK dan 5 Dewan Pengawas. Akhirnya tercapai sudah keluar orangnya, dan inilah yang kami anggap terbaik. Ketuanya Pak Setio Budianto, Wakil Ketua Fitroh Rohyanto, Johanis Tanak, Ibnu Basuki Widodo, dan Agus Joko Pramono. Menurut saya kelima nama ini menjadi satu tim yang bagus dan saling melengkapi, karena ada yang berlatar belakang auditor seperti Pak Agus Joko Pramono, ada yang berlatar belakang hakim, saudara Ibnu Basuki Widodo, tapi ada 2 berlatar belakang jaksa, Fitro dan Johanis Tanak, dan 1 dari polisi, Setio. Kenapa semuanya yang kayak begini? Latar belakangnya semua tentang hukum, karena Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri adalah kerja-kerja hukum. Kerja-kerja yang jeli dan teliti pada substansi hukum, perbuatan-perbuatan korupsi. Jadi kalau ditanya, sudah sesuai? Dari 10 nama, 5 inilah yang dipilih oleh teman-teman semua, 48 suara. Akhirnya hadir semua. Kemarin 47, tapi ada BKO 1 dari Demokrat, jadinya 48. Itulah hasilnya. Dan saya berharap masyarakat Indonesia dapat menerimanya. Dan kepada mereka yang terpilih, selamat bertugas
jagalah amanah ini dengan baik, jagalah negeri ini dari rongrongan korupsi. Pak, Ya, kalau dari Bapak sendiri, pilihan Bapak tadi apa, Pak? Pengen tahu juga, Pak. iya. Saya termasuk yang menjagokan kelima-limanya. Dan kelihatannya kawan-kawan yang lain pun sama dengan saya, pikiran dan perasaannya. Kami membaca CV-nya, latar belakangnya yang cukup mumpuni, dari situ akan kelihatan jam terbangnya. Kami membaca jalan pikirannya saat dia menyampaikan makalah dan gagasannya. Kami membaca dan mendapatkan komitmennya ketika kami bertanya dan dia menjawab pertanyaan-pertanyaan kami itu. Dengan dasar itu, kami meyakini bisa dipenuhi. Sekalipun sesungguhnya tidak ada jaminan setelah ini apakah mereka akan tetap setia pada komitmennya. Karena itulah nanti waktu yang membuktikannya itu. Kita hanya ingin mengingatkan. Sebab sesungguhnya Komisi 3 DPR ini tidak mungkin memilih seorang malaikat. Itu utopia itu. Kita hanya memilih anak-anak Indonesia yang pantas, fit secara etis, proper secara pengetahuan. Etis, proper dia, teknis, fit dia. Seperti rel kereta api, dua besinya itu berjalan lurus ke depan untuk mencapai tujuan. Sekali lagi, fit secara teknis, proper secara etis dan integritas gitu. Itu saja yang bisa kami lakukan. Lebih dari itu nggak ada. Selepas ini nanti apakah mereka sesudah dilantik, apapun yang akan dilakukannya sangat bergantung kepada dirinya sendiri. Dan karena itulah diperlukan Dewan Pengawas untuk ngawasi itu agar jangan lari dari relnya. Itu di internal. Selain itu, Komisi 3 yang memang fungsinya pengawasan oleh negara, yang dijamin oleh undang-undang, kami akan melakukan fungsi pengawasan yang ketat kepada KPK, karena KPK mendapatkan power yang besar, strong power gitu disebut. Padahal orang bijak, Lord Acton mengatakan, power tends to corrupt. Absolutely power itu adalah absolute corrupt gitu. Jadi nggak boleh dia terlalu besar kalau nggak diawasi. Jadi tetap harus diawasi gitu. KPK satu-satunya lembaga negara yang menyebut dirinya Gedung Merah Putih. Sesuai namanya, maka Gedung Merah Putih menunggu kalian berlima. Menunggu kalian berlima sebagai pimpinan KPK, berlima menjadi pimpinan Dewan Pengawas. Pergi dan pulanglah ke KPK, Gedung Merah Putih. Pastikan semangatmu tetap menyala, semerah warna bendera kita merah putih, dan pastikanlah putih jernih hatimu menjalankan tugas yang berat ini seperti putih warna merah putih bendera kita. God bless you. Tuhan beserta kita. Oke? Koras. Ini kan rapat pleno, Pak. Mak, kau pikir udah selesai kau? Belum ada lagi rupanya. Rapat plenonya apa lagi, Pak? Gini, di DPR itu ada 2 tingkatan mekanisme pengambilan keputusan. Jadi pada awalnya Presiden mengirim surat ke DPR dalam paripurna menugaskan Komisi 3 melakukan tugasnya fit and proper test. Di Komisi 3 dia rapat pleno untuk pengambilan keputusan tingkat pertama. Nah, jadi ini baru selesai yang tingkat pertama. Habis ini dibawa ke paripurna DPR, itu namanya keputusan tingkat kedua atau terakhir. Tapi itu biasanya sudah tinggal ngetok saja untuk persetujuan seluruh anggota DPR. Kalau ini kan cuma Komisi 3, sana seluruh anggota DPR. Setelah itu baru pimpinan DPR, ketua DPR menyurati Presiden yang telah kau kirimkan 10 nama dan oleh undang-undang diminta 5 telah ku selesaikan. Inilah 5 nama itu dikembalikan. Dan setelah itu Presiden mengeluarkan surat keputusannya, menetapkannya jadi pimpinan KPK dan Dewas, barulah mereka bekerja. Jadi masih ada di DPR 1 tingkat lagi pengambilan keputusan. Administratifnya sekali lagi ketua DPR mengirimkan kepada Presiden. Setelah itu resmi, dan mulai 20 Desember mereka akan aktif kembali. Nah, kapan paripurnanya? Karena paripurna DPR itu biasanya kalau nggak Selasa, Kamis, ya bisa jadi Selasa depan atau Kamis depan, tapi yang pasti sebelum tanggal 20 Desember. Jadi waktunya memang masih pas lah gitu.
sabar aja, gitu. Cocok kan? Iya. Gaji ceng.